Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan. Nama saya Rahman Hidayat. Nama saya Muhammad Widya Piasa. Nama saya Muhammad Zaki Aiman. Akan menjelaskan tentang sifat periodikan unsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang dua materi sifat keperiodikan unsur. Pertama ada jari-jari atom dan kedua sifat ionisasi. Pertama kita bakal membahas jari-jari atom terlebih dahulu. Apa sih itu jari-jari atom? Nah, jari-jari atom itu adalah jarak antara inti atom dengan kulit atom yang paling luar, sama kayak lingkaran lah, kayak jari-jari lingkaran itu antara inti lingkaran sama bagian luarnya. Nah, seperti di gambar bisa dilihat. Nah, seperti ini. Nah, di sini ini intinya, dan ini kulit terluarnya, dan ini kulit lainnya. Jadi sini tuh punya dua kulit. Nah, jari-jarinya itu antara di sini jarak antara inti atom sampai ke titik keluar, kulit terluar. Nah, itu jari-jari atom. Nah, lalu saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu energi ionisasi. Apa sih itu energi ionisasi? Nah, energi ionisasi itu sama kayak jari-jari, cuma bedanya itu kan kalau jari-jari menahan apa tuh menahan jarak antara inti atom ke kulit terluar atom. Nah, sedangkan kalau energi ionisasi itu jarak antara inti atom ke sama elektron. Nah, jadi seperti gambar ini. Yang jelas gambar ini. Nah ini tuh kan ini tuh inti atom, dan ini tuh nih ya, kita katakan ini tuh elektronnya. Nah, apa sih elektron? Nah, elektron tuh bisa diibaratkan seperti manusia lah. Jadi misalnya nih, ruangan itu atom. Nah, manusia yang masuk, nah itu namanya elektron. Nah, terus jika elektron masuk, atom bisa disebut atom. Jika atom tersebut tidak memiliki elektron, maka akan disebut ion, karena atom itu netral sedangkan ion bermuatan. Nah, kita balik lagi ke energi ionisasi. Nah, jadi energi ionisasi itu tidak hanya jarak, melainkan menahan elektron agar tetap berada di atom mau baik itu di inti ataupun di kulit-kulitnya. Nah, itu disebut energi ionisasi. Nah, jadi jika elektron ingin keluar dari atom, itu tuh harus melewati harus bisa keluar dari tahanan energi ionisasi ini. Nah, itu adalah energi ionisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfan Fadilah, seperti yang diperkenalkan tadi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang afinitas elektron ya. Oke. Nah, jadi afinitas elektron. Apa sih afinitas elektron itu? Nah, secara pengertian, afinitas elektron itu artinya besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat suatu elektron. Nah, kalau dari kalimat itu doang, kalian gak bakalan bisa ngerti kan? Jadi sini saya akan jelaskan. Mari kita lanjut ya. Nah, jadi afinitas elektron itu secara pengertian besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat suatu elektron. Nah, ini saya akan menjelaskannya lebih lanjut. Nah, misalnya ada atom ya. Atom itu kan bisa diubah menjadi ion. Nah, ion itu muatannya bisa jadi negatif ataupun positif. Nah, kalau misalnya positif itu kan elektronnya itu dilepaskan atau gak ada elektronnya. Nah, kalau misalnya negatif menerima elektron gitu. Nah, kita misalkan atomnya itu karbon. Nah, inti atom kan di sini. Nah, karbon itu dua lapisan. Nah, jadi afinitas elektron itu sangat
berkaitan dengan jari-jari atom. Nah, ini inti atom, ini lapisan luar bagian atom. Nah, terus bagian luar ini itu bisa jadi keluar gitu ya, sebagai elektronnya itu bisa keluar ataupun bisa masuk. Nah, jadi nah itu teh dinamakan energi yang terlibat itu dibutuhkan atau dilepaskan. Nah, itu teh namanya afinitas elektron. Jadi intinya mah kayak gini, yang bagian luar ini tuh bisa masuk ataupun bisa keluar elektronnya teh. Nah, itu teh namanya teh afinitas elektron. Nah, ditentukannya mudah atau sulitnya elektron itu masuk ke sebuah atom itu dengan cara lihat jari-jari atom itu. Nah, misalnya jika jari-jari atomnya itu kecil, maka interaksinya kan pasti kuat. Nah, maka afinitas elektronnya juga besar. Jadi elektron yang dari luarnya itu gampang gitu, maksudnya kalau misalnya jari-jari atomnya itu kecil. Sebaliknya, kalau misalnya jika jari-jari atomnya itu besar, maka interaksinya pun lemah, afinitas elektronnya tuh kecil. Nah, jadi kalau misalnya jari-jari atomnya itu besar, maka sulit gitu elektron yang dari luar ke dalamnya gitu. Kita analogikan kayak gini lah, misalnya anak muda pacaran gitu kan, bisa yang kecil itu berdekatan atau tetanggaan gitu ya, maka interaksinya kan pasti kuat. Nah, pasti afinitas elektronnya itu besar gitu kan. Jadi rasa cintanya itu besar gitu, gampang gitu. Nah, kalau misalnya yang LDRan, maka besar gitu kan, jaraknya itu jauh. Halo semuanya, saya Arfan. Saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu elektronegativitas. Jadi elektronegativitas itu sebenarnya sama aja sama afinitas elektron. Jadi elektronegativitas itu artinya kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya. Kalau kalian enggak, sebenarnya afinitas elektron sama jadi seperti yang saya bilang tadi, elektronegativitas itu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya. Ya, sama aja gitu, atom narik sebuah elektron dari luar gitu kan. Nah, itu namanya elektronegativitas. Nah, misalnya di sini saya jelaskan lebih rinci lagi ya. Misalnya di sini sistem periodik unsur. Ada yang dari kiri ke kanan gitu kan. Nah, kalau misalnya dari kiri ke kanan, maka itu kan jari-jari atomnya kan kecil. Maka elektronegativitasnya itu semakin besar. Sebaliknya, kalau dari atas ke bawah, jari-jari atomnya kan besar. Maka elektronegativitasnya itu semakin kecil. Ya, itu aja sih. Apalagi ya? Ya udah, pokoknya jari-jari atomnya semakin kecil, maka elektronegativitasnya semakin besar. Kalau jari-jari atomnya semakin besar, maka elektronegativitasnya semakin kecil. Saya Arfan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Aiman akan menjelaskan tentang sifat logam dan non-logam. Logam cenderung elektropositif yang membentuk ion positif. Non-logam cenderung elektronegatif yang membentuk ion negatif. Semakin mudah lepas elektron atau membentuk ion positif, logam semakin kuat. Sedangkan semakin mudah menangkap elektron atau membentuk ion, sifat non-logam semakin kuat. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, semakin mudah melepas elektron, sifat logam semakin kuat. Dalam satu periode dari kiri ke atas, semakin mudah menangkap elektron, sifat logam semakin lemah, sifat non-logam semakin kuat. Nah, di sini ada logam yang berwarna ungu. Kalau meteoroid yang berwarna krem.
Kalau yang berwarna pink itu non logam. Rangkumannya, sifat periodik unsur adalah sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom. Yang pertama, sifat jari-jari atom. Unsur-unsur dalam satu golongan semakin ke bawah semakin besar, dan dalam suatu periode semakin ke kanan jari-jari atom semakin kecil. Yang kedua, sifat energi ionisasi. Unsur-unsur yang selogam energi ionisasi makin ke bawah semakin kecil. Dalam satu periode semakin ke kanan makin besar. Sifat afinitas elektron. Unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, aktivitas elektron semakin besar. Sifat elektronegatif.